Halo Sobat Mancing, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat buat mancing ya. Mancing itu bukan cuma hobi, tapi juga seni. Seni menaklukkan ikan dengan strategi dan teknik jitu. Di sini, gua, Raditya Dika, mau bagi-bagi rahasia mancing biar kalian bisa strike terus. Siap-siap jadi master mancing dan bikin iri teman-teman. Kita bahas mulai dari peralatan, umpan, spot mancing, sampai teknik-teknik rahasia. Pokoknya, lengkap deh. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai petualangan seru di dunia mancing. Pertama-tama, kita bahas senjata andalan para pemancing joran. Joran adalah alat utama yang digunakan untuk menangkap ikan. Tanpa joran, memancing akan menjadi tugas yang sangat sulit. Joran ini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing dirancang untuk jenis memancing yang berbeda. Ada banyak jenis joran, mulai dari yang pendek sampai yang panjang banget, kayak mau mancing paus. Joran pendek biasanya digunakan untuk memancing di sungai atau danau kecil, sementara joran panjang lebih cocok untuk memancing di laut atau danau besar. Nah, buat pemula, gue saranin pakai joran teleskopik aja. Joran teleskopik ini bisa dipanjangin dan dipendekin sesuai kebutuhan, jadi sangat praktis. Selain itu, joran ini juga mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Praktis, gampang dibawa-bawa, dan harganya juga bersahabat. Joran teleskopik ini bisa dimasukkan ke dalam tas ransel, jadi kalian bisa memancing kapan saja dan di mana saja tanpa repot. Selain joran, jangan lupa reel atau alat pemutarnya. Reel ini berfungsi untuk menggulung dan melepaskan senar pancing. Tanpa reel, kalian akan kesulitan mengendalikan senar saat memancing. Reel ini penting banget buat menggulung senar. Ada berbagai jenis reel yang bisa kalian pilih, mulai dari yang manual sampai yang otomatis. Pilihlah reel yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kalian. Pilih reel yang ukurannya pas sama joran dan nyaman dipakai. Reel yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa membuat pengalaman memancing kalian jadi kurang menyenangkan. Pastikan juga reel tersebut mudah dioperasikan dan tahan lama. Oh iya, senar juga nggak kalah penting. Senar pancing ini harus kuat dan tahan lama, karena akan menahan beban ikan yang kalian tangkap. Sesuaikan ukuran senar dengan jenis ikan yang mau kalian pancing. Senar yang terlalu tipis bisa putus saat menarik ikan besar. Sementara senar yang terlalu tebal bisa membuat ikan jadi curiga dan enggan mendekat. Jadi, pilihlah senar yang tepat untuk mendapatkan hasil pancingan yang maksimal. Umpan itu kayak parfum buat manusia, bisa bikin ikan tertarik. Bayangkan, sobat mancing, betapa pentingnya memilih umpan yang tepat. Umpan yang pas bisa bikin ikan langsung nyamperin kail kita. Tapi gimana sih caranya memilih umpan yang benar-benar efektif? Ada dua jenis umpan, alami dan buatan. Umpan alami biasanya lebih mudah didapat dan seringkali lebih efektif karena ikan sudah terbiasa dengan bau dan rasa alami. Sedangkan umpan buatan, meskipun kadang lebih mahal, bisa sangat menarik karena bentuk dan warnanya yang beragam. Umpan alami contohnya cacing, udang, atau ikan kecil. Cacing adalah umpan klasik yang hampir selalu berhasil, terutama untuk ikan air tawar. Udang dan ikan kecil juga sangat efektif, terutama untuk ikan yang lebih besar dan predator. Nah, kalau umpan buatan, bentuknya macam-macam. Ada yang kayak ikan, serangga, atau cacing. Umpan buatan ini seringkali dilengkapi dengan warna-warna cerah, dan gerakan yang menarik perhatian ikan. Beberapa bahkan dilengkapi dengan aroma tambahan untuk meningkatkan daya tariknya. Pilih umpan yang sesuai sama target ikan kalian. Misalnya, kalau kalian mau mancing ikan predator seperti bass, pilih umpan yang bergerak cepat dan menyerupai mangsa alami mereka. Untuk ikan yang lebih pasif, umpan yang bergerak lambat mungkin lebih efektif. Misalnya, ikan mas suka banget sama cacing. Sedangkan ikan lele doyan banget sama umpan amis kayak pelet. Pelet ikan lele biasanya mengandung bahan-bahan yang sangat menarik bagi mereka, seperti darah atau minyak ikan. Ingat, sobat mancing, eksperimen itu penting. Jangan takut untuk mencoba berbagai jenis umpan dan teknik. Kadang-kadang, umpan yang tidak terduga justru bisa menjadi yang paling efektif. Coba aja berbagai jenis umpan sampai nemu yang paling jitu. Setiap perairan dan setiap jenis ikan bisa punya preferensi yang berbeda. Jadi semakin banyak kalian mencoba, semakin besar peluang kalian untuk sukses. Spot mancing itu kayak harta karun, susah dicari, tapi kalau udah ketemu, wah bisa panen ikan. Nah, biasanya ikan suka ngumpul di tempat yang banyak makanannya, kayak pinggiran sungai, muara, atau pinggiran danau.
Cari spot yang tenang dan gak terlalu ramai, biar ikannya nggak kabur. Oh iya, perhatikan juga kondisi airnya. Kalau airnya jernih dan arusnya tenang, kemungkinan besar banyak ikannya. Setelah dapat spot oke, saatnya unjuk gigi. Memilih spot yang tepat adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memancing. Spot yang baik bisa meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan ikan yang besar dan banyak. Jadi, pastikan kalian memilih spot yang strategis dan sesuai dengan jenis ikan yang ingin kalian tangkap. Ada beberapa teknik dasar mancing yang bisa kalian coba nih. Setiap teknik memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi penting untuk memahami dan menguasai beberapa teknik, agar bisa menyesuaikan dengan kondisi dan jenis ikan yang diincar. Pertama, teknik casting, yaitu melempar umpan ke air dengan gerakan cepat. Teknik ini memerlukan keterampilan dan latihan, agar umpan bisa jatuh di tempat yang diinginkan. Casting sangat efektif untuk memancing di area yang luas dan terbuka, seperti danau atau laut. Teknik ini cocok buat mancing di area yang luas. Dengan casting, kita bisa menjangkau area yang lebih jauh, dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Selain itu, casting juga bisa digunakan untuk berbagai jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga ikan besar. Kedua, teknik bottom fishing, yaitu menenggelamkan umpan sampai dasar air. Teknik ini sangat efektif untuk menangkap ikan yang hidup di dasar perairan, seperti ikan patin atau ikan mas. Bottom fishing memerlukan peralatan khusus dan umpan yang berat, agar bisa mencapai dasar air dengan cepat. Teknik ini cocok buat mancing ikan dasar kayak ikan patin atau ikan mas. Dengan bottom fishing, kita bisa menangkap ikan yang biasanya sulit dijangkau dengan teknik lain. Pastikan kalian menggunakan umpan yang tepat dan peralatan yang sesuai agar hasilnya maksimal. Ketiga, teknik trolling, yaitu menarik umpan di permukaan air dengan perahu. Teknik ini sangat efektif untuk menangkap ikan predator yang suka mengejar umpan yang bergerak, seperti ikan tuna atau ikan marlin. Trolling memerlukan perahu dan peralatan khusus agar umpan bisa bergerak dengan alami di permukaan air. Teknik ini cocok buat mancing ikan predator kayak ikan tuna atau ikan marlin. Dengan trolling, kita bisa menangkap ikan besar yang biasanya sulit dijangkau dengan teknik lain. Pastikan kalian menggunakan peralatan yang kuat dan umpan yang menarik agar hasilnya maksimal. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Section 6. Membaca tanda alam, rahasia memancing alami. Mancing itu nggak cuma modal nebak, sobat mancing. Kita juga harus peka sama tanda-tanda alam. Misalnya, kalau airnya keruh, kemungkinan besar ikan lagi pada makan di dasar. Nah, kalau ada gelembung-gelembung udara di permukaan air, itu tandanya ada ikan lagi berenang di dekat situ. Perhatikan juga pergerakan burung-burung di sekitar. Kalau banyak burung camar terbang rendah di atas permukaan air, itu tandanya lagi banyak ikan kecil yang lagi pada ngumpul. Section 7. Sensasi strike. Tips jitu menangani ikan. Rasanya deg-degan, campur senang banget pas joran kita disamber ikan. Nah, pas strike, jangan panik. Tahan joran dengan kuat dan jangan biarkan ikan menarik senar terlalu jauh. Gulung senar pelan-pelan tapi pasti. Kalau ikannya gede, biarkan dia lelah dulu, baru ditarik ke pinggir. Siapkan serokan buat ngangkat ikan dari air. Ingat, hati-hati sama durinya ya. Section 8. Eting mancing. Jaga kelestarian alam. Mancing boleh, tapi jangan lupa jaga kelestarian alam, sobat mancing. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan menangkap ikan yang masih kecil. Lepas lagi aja ke air biar bisa tumbuh besar. Ingat, kita mancing buat hobi, bukan buat merusak alam. Section 9, yuk, mancing. Nah, itu dia beberapa rahasia mancing jitu dari gue, Raditya Dika. Ingat sobat mancing, kunci sukses mancing itu sabar, telaten, dan pantang menyerah. Jangan takut mencoba dan teruslah belajar dari pengalaman. Yuk langsung aja praktekin ilmu mancingnya. Siapa tahu besok-besok kalian bisa strike ikan lebih gede dari gue, hehe. Selamat mancing sobat mancing.